daerah saya di Jawa Timur, kiai-kiai yang ahlu sunnah memang melarang jangan pakai jenggot, karena tradisinya nggak pakai jenggot. Kalau pakai jenggot dikira Wahabi. Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, panjenengan dan saya, di hari akhir kelak diridhoi Allah, dirahmati Allah, untuk bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke surganya Allah. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih ada hal yang menurut saya sesuatu yang harusnya tidak perlu disampaikan tapi disampaikan. Kembali saya menyoroti apa yang disampaikan oleh Yai Idrus Ramli ya, mengenai jenggot ya. Konon jenggot itu kan Rasulullah ya yang menyampaikan ya, kan bukan siapapun ya, bukan ustadz ya. Ini yang sampaikan Rasulullah. Siapapun panjenengan ya, cobalah Anda sekarang ini berhadapan dengan Rasulullah. Bayangkan sekarang Anda berhadapan dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan, cukurlah kumismu, biarkanlah jenggotmu panjang. Panjangkanlah jenggotmu, biarkanlah jenggotmu, agar menyelisihi orang-orang Yahudi, gitu ya. Jadi itu Rasulullah yang sampaikan. Jadi itu bukan Yai Idrus Ramli, bukan saya, bukan ustadz-ustadz yang lain itu, gitu ya. Itu Rasulullah yang sampaikan. Yang anehnya itu Yai Idrus Ramli itu tidak mau berjenggot karena jenggot itu seperti Wahabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa takut seperti Wahabi? Takut amat kita ini sama dengan Wahabi. Kalau Pak Wahabi sholat rajin, kita nggak sholat rajin, begitu? Kan tidak. Ya. Jadi bukan ikut Wahabi. Panjenengan berjenggot itu bukan ikut Wahabi, sekali lagi. Ya. Ikut Rasulullah, ya Allah. Rasulullah yang kita ikuti. Aneh kalau panjenengan cerita ulama-ulama di Jawa Timur melarang panjenengan untuk berjenggot karena jenggot itu nanti sama dengan Wahabi. Seolah-olah jenggot itu miliknya Wahabi. Bukan miliknya Wahabi itu. Itu miliknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menyampaikan. Ya. Saya tidak akan memberi penjelasan seperti ini, nggak akan memberi nasihat seperti ini kalau bukan Rasulullah yang menyampaikan. Nah, siapapun nih yang mendengar, yang melihat ya, jangan melihat saya yang ngomong gitu loh. Jadi yang coba Anda cermati, yang berbicara itu Rasulmu, yang berbicara Rasulku, yang berbicara ini, yang bersabda ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita semua, bukan Rasulnya Wahabi. Ya, ayolah berpikir bahwa kita itu mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti Wahabi. Apa Wahabi itu? Nggak usah kita ikuti Rasulullah, gitu loh. Kok takut amat kalau panjenengan itu berjenggot terus takut dengan Wahabi, itu kan aneh. Panjenengan tidak takut sama Rasulullah, takut sama Wahabi. Ini kan keliru gitu loh. Jadi kalau Wahabi, katakan Wahabi nggak berjenggot, ya kita tetap berjenggot gitu loh. Wahabi berjenggot, kita ya berjenggot karena Rasulullah yang menyampaikan kita untuk berjenggot gitu loh. Ini aneh ya. Tolong saudara-saudaraku, siapapun panjenengan ya, ikutlah Rasulullah. Jangan ikut kata-kata Idrus Ramli. Ya, demi Allah. Jangan ikut-ikut kata-kata Idrus Ramli. Ikutlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Saya tidak ingin sebetulnya menyampaikan apapun penjelasan, nasihat, tidak sebetulnya. Tapi ini keterlaluan gitu loh. Ya, sabdanya Rasulullah kayaknya malah diabaikan gitu ya.
dengan alasan-alasan yang tidak masuk di akal saya gitu loh. Rasulullah ditentang, Rasulullah ditentang, Rasulullah ditentang. Jadi yang disampaikan Rasulullah malah nggak dilakukan. Kadang-kadang yang tidak disampaikan Rasulullah malah dicari-cari dengan alasan baik, dengan alasan cinta, dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi Rasulullah nggak nyampaikan apa-apa itu loh, nggak diperintahkan itu loh. Kita ini kadang melakukan, dan itu sepenuh hati, dengan khusyuk, alasan cinta. Sekarang Rasulullah menyampaikan panjenengan disuruh berjenggot. Lah kok takut sama Wahabi? Memangnya agama Islam itu punya Wahabi? Bukan. Agama Islam itu dari Allah melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Wahabi yang punya tuntunan ini. Wahabi nggak mengajarkan jenggot. Wahabi nggak mengajarkan disuruh nyukur kumis. Yang menuntunkan ini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul panjenengan, Rasul saya, Rasul umat Islam, Rasul kita semua. Apa firman Allah? Kalau kamu mencintai Allah, maka taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada semua ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi apapun perintah Rasulullah, ya, jangan dilihat itu sunnah, wajib. Tidak usah lihat itu dulu lah. Ini perintah Rasulullah, kita lakukan semampu kita. Ya, kecuali perintah itu kita nggak mampu. Contoh misalnya kita diperintah untuk berkorban di hari raya kurban. Kita tidak mampu beli kambing, ya tidak usah beli kambing kalau tidak mampu. Malah kita dapat daging kambing, malah kita yang dapat daging sapi. Kita tidak usah beli sapi untuk berkorban, kita malah dapat bagian dari masjid, dari musola, ya, dari orang-orang yang berkorban, itu daging sapi dan daging kambing. Walaupun Rasulullah menyuruh kita untuk berkorban, tapi karena kita tidak mampu berkorban, justru kita mendapatkan daging-daging korban. Itu loh. Nah kalau jenggot apa sih susahnya? Ya, mari anak-anak muda, ayo sekali lagi saya mengajak anak-anak muda. Yang sudah tua-tua kayaknya agak sulit ya menyampaikan ini. Ya, apalagi pengagumnya Bang Idrus Ramli ini. Apapun saya jelaskan begini ini bukan saya kok. Saya nggak ada nafsu untuk menasihati siapapun panjenengan. Jangankan Yai Idrus Ramli, ya, panjenengan sekarang yang di depan saya ini, saya nggak berani kok menasihati. Tapi kalau itu panjenengan menentang Rasulullah, kewajiban umat Islam itu untuk menasihati. Kalau kita bisa menasihati, kalau panjenengan tidak bisa menasihati, baru diingkari kan di dalam hati. Panjenengan diem saja, tapi ngingkari di dalam hati bahwa itu sesuatu yang keliru. Ayo, saya selalu mengajak panjenengan semua, sekali lagi khususnya anak-anak muda, untuk mengikuti apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang nantinya akan banyak memberikan syafaat kepada kita di hari yaumil akhir nanti. Ya, jangan selisihi beliau. Kalau panjenengan mencintai beliau itu buktinya adalah mengikuti. Kalau panjenengan mencintai Rasulullah itu buktinya adalah mengikuti Rasulullah. Bukti panjenengan itu mencintai Rasulullah itu mengikuti tuntunan ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, ya, tanpa kita pilih-pilih, tanpa kita pilah-pilah. Sepanjang itu perintah Rasulullah, sekuat tenaga, semampu kita, ya, kita melakukannya, kita mengamalkannya, ya. Karena tugas kita ini kan sebagai manusia kan hanya beribadah kepada Allah. Tentunya tuntunannya melalui Rasulullah, ya. Semuanya yang disampaikan Rasulullah itu ibadah, semua, ya, apapun yang diperintahkan Rasulullah itu ibadah, ya.
Jadi panjenengan disuruh taat ke orang tua, itu ibadah. Panjenengan menuntut ilmu, itu ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu ibadah. Panjenengan diminta kalau makan pakai tangan kanan, karena kalau pakai tangan kiri itu makannya setan, kata Rasulullah, itu ibadah. Panjenengan disuruh pakai sendal itu kalau keluar rumah, ya, untuk menuju ke masjid, menuju kebaikan, pakai sandal kanan, lalu melangkah dengan kanan dulu. Kalau pakai baju, pakai dari tangan kanan dulu. Kalau panjenengan buang air besar, buang air kecil, jangan menghadap ke kiblat. Itu semua perintah Rasulullah. Apa tugas kita? Sami'na wa ata'na. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budu. Ya, panjenengan dan saya ini tugasnya apa? Ya, beribadah kepada Allah. Kita diciptakan Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadahnya apa? Mengikuti semua tuntunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita semua. Rasul yang sangat kita cintai. Sekali lagi, Rasul yang akan membantu kita di hari akhir kelak. Rasul yang akan memberikan syafaat kepada kita. Semoga bermanfaat. Dan saya selalu terus menghimbau, ayo ya, jangan selisihi Rasulullah. Cintai Rasulullah. Cintai Rasulullah. Cintai Rasulullah. Bukti kita mencintai Rasulullah adalah mengikuti tuntunannya. Wallahu a'lam. Semoga kita dikumpulkan Allah bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW untuk diridhoi dan dirahmati agar bersama-sama masuk di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.